dimana untuk video kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga di dalam materi pembelajaran di semester 1 ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran atau materi yang Bu Anita berikan hari ini dapat kalian terima dengan baik, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum dimulai langsung saja dipersiapkan terlebih dahulu buku LKS Bahasa Indonesia, buku tulis dan alat tulisnya. Jadi minggu lalu Bu Anita sudah menugaskan kalian untuk membuat rangkuman mengenai materi yang ketiga ini, yaitu teks eksposisi. Tujuan Bu Anita minta kalian membuat rangkuman agar kalian ketika kita dalam pembelajaran hari ini, ya paling tidak kalian sudah mengenal atau mengetahui materi yang akan dibahas di video ini. Ya, jadi yang kemarin sudah membuat rangkuman boleh dibuka rangkumannya, LKS juga dibuka. Nanti sekiranya ada materi yang Bu Anita sampaikan tidak ada di rangkuman ataupun di LKS kalian boleh menambahkan seperti biasanya. Baik, langsung saja. Sekarang kita buka LKS-nya dulu di halaman 25. Halaman 25 kita sudah masuk ke materi atau bab ketiga ini, yaitu dengan materi teks eksposisi dalam media massa. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi, di mana di materi pertama kemarin kita sudah belajar teks berita, kita juga sudah belajar teks iklan, dan ini materi ketiga kita belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya di sini Bu Anita akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi adalah suatu teks yang menginformasikan atau memaparkan suatu pendapat dan disertai dengan fakta atau pembuktian. Ya, jadi dalam teks eksposisi ini ada 2 poin yang dapat kita ambil, yaitu pendapat dan fakta atau pembuktian. Jadi dalamnya berupa teks yang berupa argumen atau pendapat, di mana pendapat yang kita ungkapkan di dalam teks tersebut tidak hanya kita ungkapkan saja, namun supaya lebih kuat, supaya pendapat kita dapat diterima, dapat dipercaya ataupun yakin banyak orang, kita juga harus memberikan pembuktiannya. Ya, pembuktiannya dengan apa? Dengan fakta-fakta atau data-data yang mungkin sudah kita dapatkan sebelumnya, ya, agar apa yang kita bicarakan itu lebih kuat. Ya, seperti halnya kalian bicara dengan teman kalian. Kalau hanya sekedar bicara, mungkin ucapan kalian atau apa yang kalian ucapkan ke teman kalian tidak bisa diterima atau dipercaya dengan sepenuhnya. Namun ketika kalian bicara dan kalian berikan datanya, kalian berikan buktinya, ya, maka orang yang mendengar pembicaraan kalian akan mempercayai apa yang kalian bicarakan. Begitupun dengan teks eksposisi, ya, dimana teks eksposisi ini kita berargumen, kita berpendapat, namun kita juga harus memberikan fakta atau bukti yang memang kuat, yang akurat. Untuk teks eksposisi di sini sebenarnya sangat sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak kita temui teks eksposisi ini biasanya di dalam buku, ya, seperti judulnya dalam media massa, ya, dalam buku, dalam majalah, itu banyak kita temui teks eksposisi. Berita pun juga salah satu contoh teks eksposisi, ya, berita, materi-materi yang ada di buku kalian, di buku paket, buku LKS ataupun majalah dan lain-lain, itu juga termasuk ke dalam teks eksposisi. Jadi untuk teks eksposisi di sini sendiri itu sangat banyak contohnya. Nanti juga akan kita bahas satu persatu jenisnya, ya, apa saja jenis yang ada dalam teks eksposisi. Ya, jadi untuk teks eksposisi sendiri itu sangat mudah kita temui sebenarnya, ya, di buku paket kalian, seperti pengertian mengenai tumbuhan, pengertian mengenai teks eksposisi itu sendiri, pengertian mengenai iklan kemarin, berita, atau pembelajaran lain yang ada di buku kalian, itu semuanya termasuk ke dalam teks eksposisi. Namun masuk ke dalam teks eksposisi apa, jenis apa, nanti akan kita bahas satu persatu.
Nah, itu untuk pengertian teks eksposisi. Nah, jadi dalam ketika kita belajar teks eksposisi atau nanti kalian membuat eksposisi, ya tadi dua hal yang harus kalian perhatikan. Jadi ada gagasan atau pendapat kalian, yang kedua ada fakta, pembuktian ataupun data yang kalian miliki itu. Nah, selanjutnya dibuka ke halaman 26. Di halaman 26 di sini ada yang bagian 2, pola pengembangan teks eksposisi. Nah, jadi dalam membuat paragraf teks eksposisi atau teksnya, ya ada 2 pola pengembangan yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama ada pola pengembangan umum khusus, ya, dan ada pola pengembangan khusus umum. Ya, yang sering kalian dengar induktif, deduktif. Ya, ini salah satu, ini sama seperti induktif dan deduktif. Nah, untuk yang pertama pola pengembangan yang umum khusus. Nah, pola pengembangan umum khusus di sini yaitu paragraf yang mana menyampaikan keterangan-keterangan, ya, atau pengetahuan-pengetahuan secara umum terlebih dahulu. Ya, dipaparkan dulu secara umum, secara garis besar, lalu mengkerucut kepada sesuatu yang khusus, seperti contoh-contoh, seperti jenis-jenis, ya, seperti ciri-cirinya. Itu kan sesuatu yang khusus, suatu yang jangkauannya sudah lebih kecil lagi dibanding yang kalimat-kalimat umum tersebut. Ya, contoh kalimat pengembangan umum khusus. Nah, di dalam ya, contoh paragrafnya seperti ini. Hewan di dunia ini terbagi menjadi beberapa jenis, ya, beberapa golongan, yaitu terbagi menjadi 3 golongan, di mana ada yang kita ketahui ada hewan karnivora, ada hewan herbivora, ada hewan omnivora. Nah, di mana ketiga jenis hewan tersebut memiliki cirinya masing-masing, memiliki jenisnya masing-masing. Ya, untuk hewan karnivora yaitu suatu hewan yang makan daging. Ya, makan daging, contohnya seperti harimau, macan, ya, singa itu kan makan daging, buaya. Lalu ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi, kambing, ya, domba, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada hewan omnivora, yaitu hewan yang pemakan segalanya. Pemakan segalanya itu seperti ayam, ya, bebek, itu hewan-hewan pemakan segalanya. Nah, itu semua memiliki, ketiga jenis hewan tersebut memiliki cirinya masing-masing, memiliki jenisnya masing-masing. Nah, itu contoh dari kalimat atau paragraf umum khusus, di mana dia menjelaskan dulu bahwa hewan memiliki 3 golongan, baru dijelaskan 3 golongan itu apa saja, contohnya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Lalu yang kedua, ya, yang kedua ada pola pengembangan khusus umum, di mana teks paragrafnya ini membahas suatu yang khusus terlebih dahulu, disebutkan dulu contoh-contohnya, disebutkan dulu ciri-ciri, jenis-jenisnya, baru dia menyebutkan pengetahuan atau paragraf secara umum. Ya, garis besarnya baru diinformasikan atau dituliskan di akhir. Itu seperti tadi teks yang contoh tadi tinggal dibalik aja, dimana disebutkan dulu hewan omnivora itu apa, contohnya apa, jenisnya bagaimana, hewan herbivora itu apa, itu semua contohnya dijelaskan dulu, baru di akhir baru dijelaskan bahwa di dunia ini memiliki 3 golongan jenis hewan, seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman 27, halaman 27 itu ada jenis-jenis teks eksposisi di sini bawah. Nah, jadi dalam teks eksposisi itu ada 7 jenisnya, 7 jenis teks eksposisi. Yang pertama teks eksposisi definisi, teks eksposisi klasifikasi, teks eksposisi perbandingan,
teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi laporan, teks eksposisi proses, dan teks eksposisi ilustrasi. Ya, nanti akan boleh dituliskan di buku LKS kalian juga ada kok. Ya, nanti tinggal kalian tulis pengertiannya atau contoh-contohnya, nanti boleh kita berikan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi di sini adalah suatu teks eksposisi yang di dalamnya membahas mengenai pengertian-pengertian, membahas mengenai maksud, arti. Nah, contoh di buku kalian banyak sekali itu. Mungkin ada teks yang menjelaskan mengenai tumbuhan adalah, ya, atau mungkin berita adalah, iklan adalah, poster adalah, ya, slogan adalah, slogan merupakan ini. Itu salah satu teks eksposisi, dimana salah satu contoh teks eksposisi definisi, dimana di dalamnya berisi mengenai pengertian terhadap suatu hal. Tuh. Yang kedua ada teks eksposisi klasifikasi. Nah, teks eksposisi klasifikasi ini teks eksposisi yang di dalamnya mengelompokkan sesuatu. Contoh seperti hewan tadi. Hewan dikelompokkan, ada hewan omnivora, contohnya apa saja, jenisnya apa saja. Ada hewan karnivora, herbivora, ya, dan lain-lain. Nah, jadi teks eksposisi ini teks yang mengelompokkan. Contoh dalam kelas, suatu kelas ada 32 siswa. Nah, dalam 32 siswa terdapat 15 siswa perempuan dan terdapat 17 siswa laki-laki. Lalu dalam 15 siswa perempuan ini ada yang terdapat 10 siswa yang berumur 13 tahun, ada juga 5 siswa yang berumur 12 tahun. Nah, itu kan mengelompokkan, ya, klasifikasi. Jadi mengelompokkan suatu hal. Itu contoh teks eksposisi klasifikasi. Selanjutnya ada contoh ada teks eksposisi ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menggambarkan suatu dengan penggambaran. Penggambarannya di sini bisa dengan contoh, ya, contoh gini. Biasanya kan kita suka mendengar kalimat seperti ini. Peribahasa seperti ini. Hidup itu harus contoh hemat pangkal kaya, ya, peribahasa seperti itu, hemat pangkal kaya. Nah, dimana dari peribahasa di situ diilustrasikan atau dicontohkan bahwa kita itu hidup harus berhemat, ya, bahwa ketika kita hemat, ya, insya Allah kita nantinya atau tuanya, ya, kita akan bisa mengambil hasil dari hematnya tersebut. Ya, kita bisa mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, gitu. Ya, jadi itu contoh dari teks ilustrasi. Lalu selanjutnya teks perbandingan. Nah, teks perbandingan di sini ada dua hal yang kita bandingkan. Nah, bandingkannya di sini boleh dengan kita membandingkan kesamaannya, boleh membandingkan perbedaannya. Contoh sini olahraga futsal dengan olahraga sepak bola. Olahraga futsal dan sepak bola itu kan secara umum sama, ya, sama-sama bermain bola gitu dengan dua tim. Namun ternyata dalam sepak bola dan futsal itu memiliki perbedaannya masing-masing. Ya, mungkin kalau sepak bola harus satu tim itu harus memiliki anggota yang lebih banyak dibandingkan futsal. Ya, lalu kalau futsal biasanya lapangannya itu lebih kecil dan biasanya juga dia itu mainnya, ya, bisa di ruangan yang tertutup, yaitu untuk futsal. Kalau untuk sepak bola itu biasanya ruangannya lebih luas dan biasanya juga bermainnya di ruangan yang terbuka. Nah, itu kan kita membandingkan, ya, dua hal yang terlihatnya sebenarnya sama, tapi ada poin-poin yang membedakan dari kedua hal tersebut. Ya, selanjutnya ada teks eksposisi pertentangan. Ini teks eksposisi yang bertentangan pada hal yang sebenarnya. Nah, contoh gini, harusnya hari ini kita belajar di sekolah.
Namun dikarenakan kondisi yang seperti ini, akhirnya kita belajar tetap di rumah. Itu kan pertentangan, dimana apa yang terjadi dengan rencana, ya apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi itu berbeda, bertentangan gitu. Seharusnya hari Minggu lalu saya dan keluarga pergi ke misalnya ke rumah nenek, namun dikarenakan hujan ya kita tidak bisa pergi ke rumah nenek seperti itu. Nah selanjutnya ada teks eksposisi laporan. Nah teks eksposisi laporan ini teks eksposisi yang melaporkan suatu yang sudah diteliti sebelumnya, yang sudah diamati sebelumnya. Ya, seperti kalian study tour, dalam study tour kalian mengamati sesuatu, meneliti sesuatu, pulang study tour kalian diminta untuk membuat laporan dari apa yang kalian amati, kalian lihat, kalian dengar di study tour tersebut. Nah itu disebut dengan teks eksposisi laporan. Selanjutnya yang terakhir ada teks eksposisi proses. Nah teks eksposisi proses di sini contohnya seperti kemarin di kelas 7 kalian sudah belajar teks prosedur. Nah itu salah satu contoh teks eksposisi proses, di mana ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu, ya, dalam menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu jadi beberapa jenis-jenis teks eksposisi, ada 7 jenisnya dengan contoh-contohnya dan dengan cirinya masing-masing. Selanjutnya dibuka halaman 29. Jadi 29 di sini kita belajar mengenai bahasa di dalam teks eksposisi. Kaidah atau bahasa dalam teks eksposisi. Ya, jadi dalam teks eksposisi itu bahasa atau kaidah yang sering digunakan ada 6, yaitu ada kata peristilahan, kata istilah, ada konjungsi atau kata hubung, ada kata kerja, ada kata pertunjukan, kata persuasif dan denotatif. Jadi ada 6. Diulangi, ada kata istilah atau teknis, kata hubung, kata kerja, kata pertunjukan, kata denotatif, kata persuasif, dan ada kata kerja. Ya di sini untuk kaidah dalam teks eksposisi nanti bisa kalian baca di halaman 29. Nah, di sini Bu Anita akan membahas sedikit mengenai kata teknis atau peristilahan. Jadi yang dimaksud dengan kata peristilahan di sini adalah kata-kata yang berhubungan dengan tema yang diangkat di dalam teks eksposisi. Contoh, ketika teks eksposisi itu membicarakan atau menginformasikan suatu berita. Tadi kan Bu Anita sudah bilang di awal bahwa berita itu juga salah satu contoh teks eksposisi. Misalnya teks eksposisinya mengenai berita tentang kecelakaan. Ketika kita membicarakan mengenai kecelakaan, ada kata-kata yang sangat dekat hubungannya, yang sangat erat dengan kata kecelakaan. Contoh, korban, ya, tersangka, saksi, ya, atau misalnya tim medis atau korban jiwa. Nah itu kata-kata istilah yang sangat erat hubungannya, yang sangat berhubungan dengan topik yang dibahas. Kan tadi topik yang dibahas itu mengenai kecelakaan. Nah ketika kita bicarakan kecelakaan, itu kata-kata itu yang pasti ada di dalam teks eksposisi yang akan dibicarakan. Contoh lain ketika kita membicarakan mengenai masak, ya. Apa sih kata-kata yang berhubungan dengan masak? Ya tentu bahan-bahannya, tentu alat-alatnya. Ya kita memasak, buat kue, ya tentu terigu, ya tentu panggangan, ya mixer dan lain-lain. Itu suatu yang sangat
erat hubungannya dengan tema tersebut, dengan topik tersebut. Ya, jadi peristilahan atau kata teknis di sini adalah suatu kata yang hubungannya sangat erat dengan topik yang dibicarakan. Kita membicarakan pendidikan, ya tentu kata-kata yang sangat erat ya seperti guru, seperti siswa, seperti pembelajaran, KBM, kegiatan belajar mengajar, mata pelajaran, ya silabus, kurikulum dan lain-lain, itu kan sesuatu yang sangat hubungannya erat dengan kata tersebut, dengan topik tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu kata hubung atau konjungsi. Ini mungkin sudah kalian kita sudah sering belajar bahwa kata hubung adalah kata yang menghubungkan antara kata satu dengan kata lainnya, frasa satu dengan yang lainnya, kalimat satu dengan yang lainnya, ataupun paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kata kerja. Ini kata kerja itu kata yang menunjukkan melakukan sesuatu. Contoh memasak, ya. Contoh mengendarai atau meneliti, melaporkan. Itu contoh-contoh dari kata kerja. Itu juga pasti ada di dalam teks eksposisi. Nah, selanjutnya ada kata persuasif. Ya, jadi dalam teks eksposisi di sini terkadang itu mengandung ajakan, ya, mengandung bujukan, dimana ajakan tersebut ya diharapkan orang yang membaca teks eksposisi yang kita buat itu merasa menyetujui, ya, atau mempercayai apa yang kita berikan, ya, pendapat apa yang kita berikan, argumen apa yang kita berikan itu bisa disetujui, bisa dipercayai oleh orang banyak tuh. Selanjutnya ada kata-kata denotatif. Kata denotatif itu kata yang bermakna sebenarnya, ya seperti ya kata-katanya menggunakan kata-kata yang memang apa adanya, kata-kata yang artinya memang sama apa yang dimaksud gitu. Jadi tidak menggunakan kata konotatif atau kata yang tidak sebenarnya. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Untuk materi di video ini mungkin cukup sampai di sini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp pribadi Bu Anita. Jadi nanti ketika kalian menonton video ini, tolong difoto lalu dilaporkan ke Bu Anita secara pribadi melalui WhatsApp, dan dipersilakan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Semoga apa yang Bu Anita sampaikan ini dapat kalian pahami dengan baik, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran kalian ketika nanti kalian ulangan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.